Gelombang laut berdesir pelan. Angin lembut meniup pepohonan di tepi hutan Sumatera. Udara lembab dan aroma tanah basah menyelimuti suasana, seolah memanggil mereka yang berani menapaki jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami dahsyat menelan desa-desa di sepanjang pesisir. Ribuan orang hilang, termasuk satu keluarga yang rumahnya seolah ditelan bumi tanpa meninggalkan jejak apapun. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok nelayan lokal yang mencari hasil tangkapan di perairan dekat hutan terpencil menemukan sesuatu yang membuat mereka tertegun. Di antara rimbunan pohon dan semak belukar, terlihat atap rumah yang nyaris tenggelam oleh vegetasi. Dindingnya penuh lumut dan akar pohon telah menembus tembok, namun bentuk rumah tetap utuh, seolah menunggu untuk ditemukan. Saat mereka membuka pintu kayu yang sudah lapuk oleh waktu, aroma tanah basah dan kayu tua menyambut mereka. Cahaya matahari menembus celah-celah jendela yang retak, menciptakan bayangan panjang yang menari di lantai berdebu. Namun yang paling mengejutkan adalah meja makan yang masih tersaji di tengah ruang tamu. Piring, sendok, dan gelas tertata rapi seolah penghuninya baru saja meninggalkannya beberapa jam yang lalu. Salah satu nelayan, dengan tangan gemetar, menyentuh salah satu piring. Debu tipis beterbangan di udara, menimbulkan kilau samar di bawah cahaya yang menembus jendela. "Ini tidak mungkin," bisiknya. "Siapa yang meninggalkan rumah ini dalam keadaan seperti ini?" Teman-temannya hanya bisa saling menatap. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata lebih jauh. Di sekitar rumah, alam telah mengambil alih. Tanaman merambat menutupi dinding, akar-akarnya menembus lantai dan langit-langit, sementara burung dan serangga menjadikan rumah itu tempat tinggal baru. Namun meja makan itu tetap tak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau gangguan manusia. Semua tampak membeku di waktu, seolah tragedi tsunami membekukan kehidupan keluarga itu dalam momen terakhirnya. Nelayan itu melanjutkan pemeriksaan ke ruangan lain. Kamar tidur penuh dengan pakaian yang masih tergantung rapi di lemari. Mainan anak-anak tertinggal di sudut, buku-buku yang terbuka di lantai seolah ditinggalkan saat membaca. Semua benda itu tampak normal, namun kosong dari kehadiran manusia. Ada rasa hening yang menekan, seolah rumah itu menyimpan energi dari peristiwa yang menghancurkan dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Di dapur, panci dan peralatan masak masih berada di tempatnya. Sisa-sisa makanan kering menempel di piring, menunjukkan bahwa keluarga itu mungkin berusaha makan sebelum tsunami datang. Nelayan itu menunduk dan merasakan dinginnya lantai kayu, membayangkan bagaimana keluarga itu mungkin menatap gelombang raksasa dari jauh, tidak mampu berlari atau menyelamatkan diri. Salah satu nelayan mengambil foto untuk dokumentasi. Cahaya dari kamera menyoroti debu yang beterbangan di udara, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Mereka sadar bahwa rumah ini adalah saksi bisu dari tragedi yang begitu besar. Semua benda yang tertinggal, dari meja makan hingga mainan anak-anak, menceritakan kisah tentang kehidupan yang tiba-tiba hilang. Beberapa jam kemudian, mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, dan sedih. Alam telah menutupi jejak manusia, namun rumah itu tetap berdiri, menyimpan rahasia dan kisah tentang keluarga yang lenyap seketika. Nelayan itu tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan keluarga itu, namun menemukan rumah itu memberikan mereka sekilas wawasan tentang kehidupan yang terhenti dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, rumah itu tetap tersembunyi di hutan, menunggu untuk ditemukan kembali. Cerita tentang meja makan yang masih tersaji menyebar di antara penduduk lokal, menjadi legenda yang menakutkan sekaligus memikat. Setiap orang yang mendengar kisah itu merasakan kehadiran keluarga yang lenyap, seolah mereka masih mengawasi rumah yang mereka tinggalkan dalam tragedi itu. Rasa hening di rumah itu seolah hidup sendiri. Angin menembus celah jendela, membuat pintu berderit perlahan. Daun-daun kering jatuh ke lantai, menambah nuansa suram dan misterius. Namun di tengah semua itu, meja makan tetap tersaji, simbol keheningan dan kehidupan yang terhenti secara tragis. Nelayan yang menemukannya merasakan campuran kagum dan takut. Tidak ada yang berani duduk di kursi, karena seolah-olah menghormati jiwa keluarga yang masih tersisa di udara. Nelayan itu menatap sekeliling rumah dengan hati-hati. Setiap sudut seakan menyimpan cerita sendiri. Di kamar anak-anak, mainan kayu dan boneka yang tersisa tampak seperti baru ditinggalkan, meski debu menempel di permukaannya. Salah satu boneka memiliki mata yang retak, dan sinar matahari yang menembus jendela memantulkannya ke lantai berdebu, menciptakan bayangan menyeramkan yang tampak bergerak. "Ini, seolah mereka baru saja pergi," bisik salah satu nelayan. Suaranya nyaris tenggelam oleh hembusan angin dari celah jendela.
Di ruang tengah, meja makan yang tersaji menjadi fokus perhatian mereka. Piring porselen yang rapi, sendok dan garpu yang teratur, serta cangkir yang masih berdiri tegak di atas meja. Sisa-sisa makanan yang mengering tampak seperti bekal terakhir yang tak sempat dimakan. Markus, salah satu nelayan, mencondongkan kepala, memperhatikan detailnya. Melihat ini, membuatku merasa mereka benar-benar ada di sini beberapa saat yang lalu. Tapi bagaimana bisa selama ini tidak tersentuh oleh siapapun? Semakin lama mereka menjelajah, semakin terasa aura misterius yang menyelimuti rumah itu. Di dapur, panci dan wajan masih tersusun rapi, gula dan rempah yang tercecer di meja tampak membeku di waktu. Terdengar suara ranting patah di luar, namun saat mereka menoleh, tidak ada seorang pun. Angin masuk melalui jendela yang retak, membuat tirai menari perlahan, seakan ada bayangan yang mencoba menyapa mereka. Salah satu nelayan menatap kamar belakang, di mana lemari pakaian masih penuh dengan baju yang tergantung rapi. Mereka membuka lemari dengan hati-hati. Bau kain yang lama tersimpan memenuhi hidung mereka. Di sudut lemari terdapat buku harian kecil. Halaman-halamannya rusak karena lembab, namun beberapa catatan masih bisa dibaca. Beberapa tulisan menceritakan kehidupan sehari-hari keluarga itu, aktivitas sebelum tsunami, dan harapan-harapan yang tidak pernah terwujud. Angin malam mulai masuk rumah melalui atap yang bocor, membawa aroma tanah basah dan daun membusuk. Suara hewan hutan yang jauh terdengar semakin dekat, membuat nelayan itu merasa seolah-olah mereka diawasi. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak di lantai berdebu, namun seolah-olah waktu di rumah itu berhenti, tidak ada yang berubah sejak keluarga itu lenyap. Mereka menemukan kamar mandi yang masih tertata rapi, handuk tergantung di gantungan, sabun masih tersisa di nampan. Air menetes perlahan dari keran yang berkarat, menciptakan suara ritmis yang menambah kesan menakutkan dan sunyi. Salah satu nelayan memegang kursi dan menundukkan kepala sejenak, membayangkan bagaimana keluarga itu mungkin mencoba bertahan hidup saat gelombang besar datang. Di ruang depan, jendela yang retak menampilkan pemandangan hutan lebat yang perlahan menelan bagian rumah. Ranting dan daun masuk ke dalam, menambahkan unsur alam yang mengambil alih bekas kehidupan manusia. Mereka mendengar suara burung yang melintas di luar, bercampur dengan suara angin, dan seolah-olah rumah itu menyuarakan kesedihan atas kehilangan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka memutuskan untuk mengambil foto dokumentasi. Cahaya kamera menyoroti debu yang beterbangan, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Hasil foto itu tampak seperti adegan dari masa lalu, seakan keluarga yang hilang masih ada di sana, menatap mereka dari ruang-ruang kosong. Nelayan itu merasakan kombinasi kagum dan takut, menghormati rumah yang menyimpan tragedi dan sejarah hidup yang terhenti seketika. Mereka duduk sebentar di depan meja makan, mencoba membayangkan bagaimana suasana di rumah itu sebelum tsunami. Diam-diam, mereka bisa merasakan kehangatan keluarga yang dulu tinggal di sana, tawa anak-anak, aroma masakan yang memenuhi rumah, dan rutinitas sederhana yang tiba-tiba hilang. Suasana hening begitu tebal sehingga setiap suara kecil terasa menakutkan sekaligus menyedihkan. Matahari mulai tenggelam. Cahaya keemasan menembus celah jendela, menciptakan bayangan panjang di lantai. Rumah itu tampak lebih hidup dari sebelumnya, meski kosong secara fisik. Nelayan itu menatap meja makan satu terakhir kali sebelum meninggalkan rumah. Hati mereka berat dan pikiran dipenuhi pertanyaan tentang nasib keluarga itu. Mereka tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan keluarga itu. Namun menemukan rumah ini memberi mereka sekilas wawasan tentang kehidupan yang terhenti dalam sekejap. Malam mulai menyelimuti hutan. Suara binatang malam bergabung dengan suara angin, menciptakan simfoni alam yang mencekam. Mereka meninggalkan rumah dengan rasa hormat dan ketakjuban, menyadari bahwa tempat ini adalah saksi bisu tragedi besar yang tidak boleh dilupakan. Rumah itu tetap berdiri, menjaga rahasia keluarga yang lenyap, sementara meja makan yang tersaji menjadi simbol keheningan dan kehilangan yang tak tergantikan. Keesokan harinya, para nelayan kembali ke desa dengan cerita tentang rumah yang mereka temukan. Penduduk lokal mendengarkan dengan rasa penasaran dan campuran takut dan kagum. Beberapa orang mengatakan mereka pernah mendengar cerita tentang keluarga itu, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Kini, rumah yang tersisa seperti membuktikan kisah lama itu. Sebuah keluarga yang lenyap seketika dalam tsunami, meninggalkan semua yang mereka miliki tanpa jejak manusia lain. Seorang nelayan muda bernama Dedi berkata, "Melihat rumah itu membuatku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Seolah-olah mereka masih di sini, tapi tak terlihat." Temannya, Satria, menimpali, "Aku merasakan hal yang sama. Bayangan dan suara-suara kecil di rumah itu, ini bukan hanya hutan yang hidup,
tapi juga kenangan yang tersisa. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah itu pada sore hari, membawa perlengkapan untuk dokumentasi lebih lengkap. Cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan garis-garis emas di lantai rumah yang berdebu. Meja makan tetap tersaji, seolah menunggu penghuninya kembali. Piring dan gelas itu memantulkan cahaya dengan kilau samar, membuat suasana semakin misterius. Dedi membuka jendela yang retak perlahan, dan suara angin memasuki ruangan, membawa aroma hutan yang lembab. Mereka berjalan ke kamar tidur, menemukan mainan anak-anak yang tertinggal di lantai. Boneka yang terbalik, buku cerita yang setengah terbuka, semua menunjukkan kehidupan yang terhenti begitu tiba-tiba. Aku membayangkan mereka bermain di sini, sebelum semuanya hilang, gumam Dedi. Di dapur, Satria menemukan catatan kecil di dekat panci. Tulisan tangan itu sudah luntur karena lembab, tapi beberapa kata masih terbaca. Hari ini kami akan pergi ke pasar. Semoga ikan segar cukup untuk keluarga, baca Satria dengan suara pelan. Mereka menyadari bahwa rumah itu bukan hanya sebuah bangunan kosong. Ia adalah saksi bisu dari rutinitas sehari-hari yang tiba-tiba dihentikan oleh tragedi. Mereka melanjutkan pemeriksaan ke ruang belakang. Di sana, mereka menemukan sebuah lemari kayu yang setengah terbuka. Di dalamnya tergantung baju-baju yang masih rapi, kain yang masih harum meski sudah lama tertutup debu. Satria menyentuh salah satu baju dengan hati-hati. Rasanya, seperti mereka baru pergi sebentar, tapi waktu yang lama telah menelan mereka, katanya. Saat malam mulai turun, suara hutan menjadi lebih hidup. Serangga malam bersahutan, hewan-hewan malam bergerak di antara semak-semak, dan angin menembus jendela rumah, membuat tirai bergerak pelan. Bayangan-bayangan dari pepohonan luar menari di lantai rumah, menciptakan sensasi bahwa ada sesuatu yang mengintai. Para nelayan duduk sebentar di dekat meja makan, membayangkan keluarga itu duduk di sana, menikmati makan malam terakhir mereka. Dedi berkata dengan lirih, setiap benda di rumah ini punya cerita. Mainan anak-anak, meja makan, pakaian, semuanya menjadi saksi bisu kehidupan yang hilang. Satria menunduk, menambahkan, dan juga saksi bisu dari kehilangan yang tidak pernah bisa diganti. Aku merasa seakan kita sedang menatap masa lalu yang membeku. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah sebelum gelap terlalu pekat. Saat mereka keluar, suara daun bergesekan dan ranting patah terdengar di sekeliling, seolah hutan itu menutup kembali rahasia yang baru saja mereka sentuh. Rumah itu tetap berdiri, dikelilingi oleh pepohonan dan semak belukar, menyimpan kenangan keluarga yang lenyap dan meja makan yang tersaji sebagai simbol waktu yang berhenti. Beberapa minggu kemudian, cerita tentang rumah itu menyebar di antara penduduk desa. Orang-orang mulai menyebutnya rumah hantu meja makan, meski tidak ada hantu yang terlihat. Mereka percaya bahwa energi dan kenangan keluarga itu masih tersisa di rumah, menjaga setiap sudutnya dari perubahan dan pengaruh luar. Banyak yang penasaran, tapi sedikit yang berani mendekat. Nelayan yang pertama menemukan rumah itu tetap sering kembali, membawa kamera dan catatan untuk mendokumentasikan setiap detail. Mereka menemukan bahwa setiap hari cahaya, suara, dan bayangan di rumah berubah, menciptakan nuansa baru. Rumah itu tidak pernah sama, meski fisiknya tetap sama. Ada sensasi bahwa rumah itu hidup, menunggu, dan mengingat masa lalu yang tragis. Pada akhirnya, rumah itu menjadi simbol dari tragedi tsunami 2004. Tidak hanya kehilangan nyawa, tetapi juga kehidupan sehari-hari yang hancur seketika. Meja makan yang masih tersaji adalah pengingat akan rutinitas sederhana yang hilang, dan boneka serta pakaian yang tertinggal menjadi saksi bisu dari keluarga yang lenyap. Setiap orang yang melihat rumah itu merasakan keheningan, kesedihan, dan misteri yang mendalam. Dan di tengah hutan Sumatera, rumah itu tetap berdiri, membeku dalam waktu, dengan meja makan yang tersaji, menyimpan kisah tentang kehidupan yang tiba-tiba hilang, tentang kenangan yang tidak bisa dihapus, dan tentang misteri yang akan terus menarik orang-orang yang berani menelusuri jejak keluarga itu. Para nelayan kembali ke rumah itu keesokan harinya, kali ini membawa lampu sorot, kamera, dan catatan untuk mendokumentasikan setiap sudut rumah. Hutan di sekitar rumah terasa semakin rapat, pepohonan tinggi dan akar menutupi jalan setapak, seakan berusaha menahan mereka masuk. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk, menciptakan suasana mistis dan sunyi. Setibanya di rumah, meja makan yang tersaji masih berada di tempatnya. Piring dan gelas berkilau samar diterpa cahaya matahari pagi yang menembus jendela yang retak. Namun kini, detail yang sebelumnya terlewat menjadi jelas. Ada bekas noda makanan yang sudah mengeras, sendok yang sedikit miring,
dan kursi yang terlihat baru saja ditinggalkan. Dedi menatap meja itu dengan mata terbelalak. Seolah mereka baru saja pergi dari sini, gumamnya. Satria menambahkan, tapi ini sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa semua tetap seperti ini? Mereka masuk ke kamar anak-anak, menemukan boneka-boneka yang tersisa di lantai. Beberapa masih menatap dengan mata yang tampak hidup di bawah cahaya redup. Buku cerita yang terbuka di lantai memperlihatkan gambar-gambar yang belum selesai dibaca. Dedi mengambil salah satu boneka, merasa ada energi yang aneh dari benda itu. Aku tidak tahu apakah ini imajinasi atau sesuatu yang lain, tapi rasanya seperti mereka menunggu kita di sini. Di kamar tidur orang tua, lemari kayu berdebu masih penuh dengan pakaian. Satria membuka lemari perlahan, menghembuskan napas pelan ketika melihat beberapa baju tergantung rapi, kain yang masih harum meski lembab. Ada catatan di laci kecil, tulisan tangan yang hampir pudar, berbicara tentang rencana harian keluarga, belanja, dan makanan yang harus disiapkan. Mereka membaca beberapa baris, merasakan kedekatan dengan keluarga itu, seolah baru saja ditinggalkan sebentar lalu musnah oleh gelombang tsunami. Di dapur, sisa-sisa makanan kering di piring tampak seperti baru saja ditinggalkan. Aroma rempah dan makanan yang membusuk menambah sensasi waktu yang membeku. Dedi menunduk, menatap lantai kayu yang lembab, membayangkan keluarga itu duduk di sana, menatap piring mereka, berbincang, dan tertawa sebelum semuanya hilang. Suasana begitu sunyi, sehingga setiap langkah yang mereka buat terdengar keras dan menakutkan. Mereka menemukan kamar mandi yang masih lengkap, sabun, handuk, dan ember tertata rapi. Air menetes dari keran berkarat, menciptakan ritme kecil yang menambah ketegangan. Satria menatap dinding yang lembab, bayangan mereka terpantul di kaca yang retak, seakan ada sosok lain yang ikut menatap mereka dari balik bayangan. Mereka saling berpandangan, merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu untuk diceritakan rumah itu. Para nelayan memutuskan untuk menjelajahi ruang belakang dan loteng rumah. Di sana mereka menemukan lebih banyak mainan anak-anak, buku-buku, dan benda pribadi lainnya. Sebuah kotak kayu kecil berisi perhiasan dan surat-surat tua ditemukan di pojok loteng. Satria membukanya perlahan. Surat-surat itu tampak seperti catatan pribadi keluarga, membahas harapan dan impian yang tak sempat tercapai. Dedi berbisik, ini bukan hanya rumah yang ditinggalkan, ini album hidup mereka yang membeku. Suasana hutan di luar semakin menekan. Suara binatang malam dan ranting patah terdengar di antara pepohonan, menciptakan simfoni misterius yang seolah menyatu dengan rumah. Angin meniup melalui celah jendela, membuat tirai menari pelan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak di lantai dan dinding. Setiap bayangan tampak seperti menunggu, menuntun, dan memperingatkan. Mereka duduk di meja makan, mencoba membayangkan keluarga itu duduk di sana, menikmati makan malam terakhir. Dedi menatap sendok dan piring yang rapi, bisiknya terdengar lirih. Setiap benda di sini punya cerita. Ini adalah saksi bisu dari kehilangan yang tak tergantikan. Satria menambahkan, aku merasa kita sedang menatap masa lalu yang membeku. Rumah ini hidup dalam kenangan dan kesedihan. Seiring malam semakin gelap, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah. Saat keluar, suara daun bergesekan dan ranting patah terdengar di sekeliling mereka, seolah hutan itu menutup kembali rahasia yang baru saja mereka sentuh. Rumah itu tetap berdiri, dikelilingi pepohonan dan semak belukar, menyimpan kenangan keluarga yang lenyap dan meja makan yang tersaji sebagai simbol waktu yang berhenti. Beberapa minggu kemudian, berita tentang rumah itu menyebar di desa-desa sekitar. Orang-orang mulai menyebutnya rumah meja makan yang terhenti waktu, meski tidak ada hantu yang terlihat. Banyak yang penasaran, namun hanya sedikit yang berani mendekat. Mereka percaya energi keluarga itu masih tersisa, menjaga setiap sudut rumah dari perubahan dan gangguan luar. Para nelayan yang pertama menemukan rumah itu terus kembali, membawa kamera dan catatan. Mereka mendokumentasikan perubahan cahaya, bayangan, dan suasana yang berubah-ubah setiap hari. Rumah itu tampak hidup, menunggu, dan mengingat masa lalu tragis yang membekukan kehidupan di sana. Suatu sore, Dedi melihat sebuah mainan kayu yang tampak baru saja tergeser dari posisi semula. Angin bertiup pelan, daun-daun menari di lantai, seakan memberi pesan. Mereka menyadari bahwa rumah itu bukan hanya saksi bisu, tapi juga pengingat akan kehidupan yang hilang seketika. Setiap benda di rumah itu menceritakan kisahnya sendiri, kesedihan, ketakutan, dan kehilangan. Malam berikutnya, mereka kembali, membawa lampu sorot lebih besar. Saat menyorot meja makan,
Cahaya menimbulkan bayangan yang tampak seperti sosok duduk di kursi. Mereka terdiam, merasa dihantui oleh kehadiran yang tak terlihat. Dedi berbisik, apakah kita benar-benar sendirian di sini? Atau, ini adalah cara mereka memberitahu kita bahwa mereka masih ada? Satria menunduk, menatap sisa makanan kering di piring. Apapun itu, rumah ini adalah kenangan hidup mereka. Setiap detik yang kita habiskan di sini membuat kita merasakan apa yang mereka rasakan sebelum tragedi itu terjadi. Hutan di sekitar rumah semakin rapat dan gelap, bayangan panjang menutupi seluruh lantai dan dinding. Angin meniup masuk melalui celah jendela dan pintu, membawa aroma tanah basah, dedaunan membusuk, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang melampaui logika, seolah rumah itu sendiri menjaga kenangan keluarga itu dari dunia luar. Mereka akhirnya meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, dan sedih. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan keluarga itu, namun rumah yang mereka temukan memberi mereka wawasan tentang kehidupan yang berhenti seketika, tentang kenangan yang membeku, dan tentang misteri yang tak bisa dijelaskan. Di tengah hutan Sumatera, rumah itu tetap berdiri, dikelilingi pepohonan dan semak belukar, menyimpan kisah keluarga yang lenyap dan meja makan yang tersaji. Setiap orang yang melihatnya merasakan keheningan, kesedihan, dan misteri yang mendalam. Rumah itu adalah simbol tragedi, kehilangan, dan keajaiban yang tertinggal di antara rerimbunan hutan. Beberapa hari kemudian, para nelayan kembali ke rumah itu pada sore hari. Hutan di sekitarnya terasa semakin rapat, cahaya matahari yang menembus pepohonan menciptakan garis-garis panjang di lantai rumah. Meja makan masih tersaji dengan rapi, piring dan gelas memantulkan cahaya dengan kilau samar. Dedi menatapnya, terdiam. Seolah mereka baru saja meninggalkan meja ini, gumamnya. Satria hanya mengangguk, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Mereka menjelajahi ruang belakang, menemukan kotak kayu berisi surat-surat lama dan perhiasan keluarga. Surat-surat itu sebagian sudah lusuh, namun beberapa baris masih bisa dibaca. Mereka bercerita tentang kehidupan sehari-hari keluarga itu sebelum tsunami. Aktivitas memasak, pergi ke pasar, bermain dengan anak-anak, dan rencana sederhana yang tiba-tiba terhenti. Dedi memegang salah satu surat dengan tangan gemetar, seakan merasakan energi dari masa lalu. Ini seperti menyentuh kehidupan mereka, katanya. Saat malam mulai turun, suara hutan menjadi lebih hidup. Serangga malam bersahutan, ranting patah terdengar di sekitar rumah, dan angin masuk melalui jendela yang retak, membuat tirai menari pelan. Bayangan-bayangan dari pepohonan di luar bergerak di lantai rumah, menciptakan sensasi bahwa mereka sedang diawasi. Nelayan itu merasakan campuran kagum dan takut, menyadari bahwa rumah itu bukan hanya struktur fisik, tapi juga menyimpan kenangan dan energi keluarga yang lenyap. Di kamar anak-anak, mereka menemukan mainan yang belum tersentuh. Boneka, mobil kayu, dan buku cerita semuanya tampak seperti baru saja ditinggalkan. Dedi mengangkat boneka yang salah satu matanya retak, dan seketika merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Aku merasa mereka masih berada di sini, bisiknya lirih. Satria menunduk, menatap buku yang terbuka di lantai. Setiap benda di rumah ini menceritakan kisah mereka. Kita hanya beruntung bisa melihatnya. Mereka duduk di meja makan, membayangkan keluarga itu duduk di kursi yang sama, menikmati makan malam terakhir mereka. Dedi menatap sendok dan piring yang rapi, bisiknya terdengar lirih. Setiap benda di sini adalah saksi bisu dari kehilangan yang tak tergantikan. Satria menambahkan, aku merasa kita sedang menatap masa lalu yang membeku. Rumah ini hidup dalam kenangan dan kesedihan. Di loteng, mereka menemukan kotak kayu kecil berisi perhiasan dan surat-surat pribadi. Beberapa surat menceritakan impian dan harapan keluarga itu yang tak sempat tercapai. Dedi membaca dengan suara pelan, semoga besok cukup ikan untuk makan malam. Rasanya seperti menyentuh kehidupan yang terhenti seketika, yang kini menjadi hening abadi di rumah itu. Saat malam semakin pekat, bayangan di rumah tampak bergerak sendiri. Tirai menari di tiup angin, cahaya dari lampu sorot menciptakan siluet yang menyerupai sosok manusia. Mereka merasa rumah itu bukan sekadar saksi bisu, tapi juga menyimpan energi dari keluarga yang hilang. Angin malam membawa aroma tanah basah, daun membusuk, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka sadar, rumah ini hidup dalam ingatan, kesedihan, dan misteri yang tak tergantikan. Mereka meninggalkan rumah dengan hati berat, namun perasaan kagum tetap mengiringi langkah mereka. Rumah itu tetap berdiri, dikelilingi pepohonan dan semak belukar,
menyimpan kisah keluarga yang lenyap dan meja makan yang tersaji. Setiap orang yang melihatnya merasakan keheningan, kesedihan, dan misteri yang mendalam. Berita tentang rumah itu menyebar di desa-desa sekitar. Banyak orang yang penasaran, namun hanya sedikit yang berani mendekat. Mereka percaya energi keluarga itu masih tersisa, menjaga setiap sudut rumah dari gangguan dunia luar. Setiap benda di rumah itu menceritakan kisahnya sendiri. Kesedihan, ketakutan, kehilangan, dan kenangan yang membeku dalam waktu. Pada suatu malam, Dedi kembali sendirian, membawa kamera untuk mendokumentasikan suasana. Cahaya lampu menyorot meja makan, dan bayangan panjang terlihat seperti sosok duduk di kursi. Dedi terdiam, merasa dihantui oleh kehadiran yang tak terlihat. Apakah kita benar-benar sendirian di sini? Atau, ini cara mereka memberitahu kita bahwa mereka masih ada? Bisiknya. Satria kembali menemani Dedi, dan mereka duduk di lantai rumah, menatap sisa makanan kering di piring. Mereka membayangkan tawa anak-anak, aroma masakan, dan rutinitas sederhana yang hilang seketika. Hutan di luar rumah semakin rapat, bayangan panjang menutupi seluruh lantai dan dinding. Angin meniup masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah, dedaunan membusuk, dan energi yang tak bisa dijelaskan. Mereka sadar bahwa rumah ini bukan hanya saksi tragedi, tapi juga pengingat akan kehidupan yang lenyap seketika. Setiap benda, dari meja makan hingga boneka anak-anak, menceritakan kisah mereka sendiri. Rumah itu hidup dalam kenangan dan kesedihan, menjaga rahasia keluarga yang lenyap dan menunggu mereka yang berani menelusuri jejak keluarga itu. Dedi dan Satria meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya saat malam benar-benar gelap. Hutan di sekitar rumah sunyi, namun mereka bisa merasakan kehadiran keluarga yang hilang. Rumah itu tetap berdiri, dengan meja makan yang tersaji, menyimpan kisah tentang kehidupan yang terhenti, kenangan yang membeku, dan misteri yang akan terus menarik orang-orang yang berani menapaki hutan Sumatera. Beberapa hari kemudian, Dedi dan Satria memutuskan kembali ke rumah itu sebelum fajar. Hutan di sekitarnya tampak lebih gelap, kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara alam terasa lebih tegang. Mereka menyalakan lampu sorot, menembus bayangan panjang yang menutupi rumah. Meja makan masih tersaji rapi, piring dan gelas memantulkan cahaya lembut. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun membusuk, seolah rumah itu menyiapkan sambutan untuk mereka. Di ruang anak-anak, mereka menemukan mainan yang sebelumnya belum mereka periksa dengan teliti. Boneka yang rusak, mobil kayu yang terserak di lantai, dan buku cerita yang terbuka menunjukkan aktivitas terakhir keluarga itu sebelum bencana. Dedi menyentuh boneka yang satu matanya pecah, dan seketika ia merasakan getaran aneh di udara, seperti ada energi yang menatapnya. Satria menunduk, menatap buku cerita, dan berkata lirih, rumah ini menyimpan kehidupan mereka yang membeku, kita hanya bisa menatapnya dari jauh. Mereka masuk ke kamar orang tua, menemukan lemari kayu berdebu yang penuh dengan pakaian. Beberapa pakaian masih tergantung rapi, kainnya terasa harum meski lembab. Dedi membuka laci kecil, menemukan surat-surat pribadi keluarga itu. Tulisan tangan pudar namun masih terbaca. Rencana harian, catatan tentang belanja, dan persiapan makan malam. Membaca ini, seolah kita menatap kehidupan yang baru saja terhenti, gumam Dedi. Di dapur, sisa-sisa makanan kering di piring tampak seperti baru saja ditinggalkan. Aroma rempah dan sisa makanan yang membusuk memenuhi udara, menciptakan sensasi waktu yang berhenti. Satria menunduk, merasakan lantai kayu yang lembab. Ia membayangkan keluarga itu duduk di sini, berbincang, tertawa, dan menatap piring mereka sebelum gelombang datang. Suasana begitu hening, sehingga setiap langkah terdengar keras dan menakutkan. Mereka menelusuri ruang belakang dan loteng, menemukan lebih banyak benda pribadi, kotak perhiasan, buku harian, foto-foto yang tersisa di laci. Dedi membaca satu catatan dengan suara pelan. Semoga besok cukup ikan untuk makan malam keluarga kami. Rasanya seperti menyentuh kehidupan yang hilang seketika, yang kini membeku di rumah itu. Malam mulai turun, dan rumah itu semakin terasa hidup. Bayangan bergerak mengikuti cahaya lampu sorot, tirai menari ditiup angin, dan suara alam bercampur dengan kesunyian rumah. Mereka merasa rumah itu bukan hanya saksi bisu, tetapi juga memiliki energi yang tersisa dari keluarga yang lenyap. Angin malam membawa aroma tanah basah, dedaunan membusuk, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat mereka sadar rumah ini hidup dalam kenangan dan misteri. Para nelayan duduk di dekat meja makan, membayangkan keluarga itu duduk di kursi yang sama, menikmati makan malam terakhir mereka. Dedi menatap sendok dan piring yang rapi,
bisiknya terdengar lirih. Setiap benda di sini punya cerita. Rumah ini adalah saksi bisu dari kehilangan yang tak tergantikan. Satria menambahkan, setiap detik yang kita habiskan di sini membuat kita merasakan apa yang mereka rasakan. Rumah ini hidup dalam kesedihan dan kenangan. Hutan di luar rumah semakin rapat, bayangan panjang menutupi lantai dan dinding. Angin meniup masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah, daun membusuk, dan energi tak terlihat. Dedi dan Satria menyadari bahwa rumah ini bukan hanya simbol tragedi, tapi juga pengingat akan kehidupan yang lenyap seketika. Saat malam semakin gelap, mereka menyalakan lampu sorot lebih terang. Cahaya menyorot meja makan, dan bayangan di dinding tampak seperti sosok duduk di kursi. Mereka terdiam, merasa dihantui oleh kehadiran yang tak terlihat. Dedi berbisik, apakah kita benar-benar sendirian di sini? Atau, ini cara mereka memberitahu kita bahwa mereka masih ada? Satria menunduk, menatap sisa makanan di piring. Ini bukan hanya rumah kosong, ini album hidup mereka yang membeku. Beberapa minggu kemudian, cerita tentang rumah itu menyebar di desa-desa sekitar. Banyak orang penasaran, tapi sedikit yang berani mendekat. Mereka percaya energi keluarga itu masih tersisa, menjaga setiap sudut rumah dari gangguan dunia luar. Setiap benda, dari meja makan hingga boneka anak-anak, menceritakan kisah kesedihan, kehilangan, dan kenangan yang membeku. Pada suatu malam, Dedi kembali sendiri, membawa kamera untuk mendokumentasikan suasana. Saat menyorot meja makan, cahaya menimbulkan bayangan yang tampak seperti sosok duduk di kursi. Dedi merasakan getaran di udara, seperti ada kehadiran yang memperhatikan langkahnya. Angin malam meniup melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah, dedaunan membusuk, dan misteri yang tak bisa dijelaskan. Satria kembali menemaninya, dan mereka duduk di lantai rumah, menatap sisa makanan kering di piring. Mereka membayangkan tawa anak-anak, aroma masakan, dan rutinitas sederhana yang hilang seketika. Hutan di luar rumah semakin rapat, bayangan panjang menutupi seluruh lantai dan dinding. Mereka sadar bahwa rumah itu hidup dalam kenangan, kesedihan, dan misteri yang tak tergantikan. Dedi dan Satria meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya saat malam benar-benar gelap. Hutan di sekitarnya sunyi, namun mereka merasakan kehadiran keluarga yang hilang. Rumah itu tetap berdiri, dengan meja makan yang tersaji, menyimpan kisah tentang kehidupan yang terhenti, kenangan yang membeku, dan misteri yang akan terus menarik orang-orang yang berani menapaki hutan Sumatera. Beberapa malam kemudian, Dedi dan Satria memutuskan kembali ke rumah itu, kali ini membawa peralatan lebih lengkap, kamera, lampu sorot besar, dan buku catatan untuk mendokumentasikan setiap detail. Hutan di sekitarnya tampak semakin rapat dan gelap, kabut tipis melayang di antara pepohonan, dan suara alam terasa menekan. Setiap langkah mereka menapaki jalan setapak yang penuh akar terasa seperti menembus waktu. Saat memasuki rumah, mereka disambut oleh meja makan yang tersaji rapi. Piring porselen, gelas, dan sendok yang tertata sempurna memantulkan cahaya lampu sorot. Dedi menatap meja itu, hatinya berdebar. Seolah mereka baru saja meninggalkan meja ini, bisiknya. Satria mengangguk pelan, merasakan campuran kagum dan takut. Mereka mulai menelusuri seluruh rumah, kali ini lebih teliti. Di kamar anak-anak, mereka menemukan mainan yang sebelumnya tidak diperiksa. Boneka dengan satu mata rusak, mobil kayu, dan buku cerita yang terbuka menunjukkan aktivitas terakhir keluarga itu sebelum tsunami. Dedi merasakan energi yang aneh saat menyentuh boneka itu. Aku merasakan sesuatu, seolah mereka masih di sini, gumamnya. Satria menunduk, menatap buku yang terbuka. Rumah ini menyimpan kehidupan mereka yang membeku, katanya. Di kamar orang tua, lemari kayu berdebu masih penuh dengan pakaian tergantung rapi. Dedi membuka laci kecil, menemukan surat-surat pribadi keluarga itu. Beberapa tulisan tangan pudar tapi masih terbaca, menceritakan rencana harian, persiapan makan malam, dan harapan yang tak sempat tercapai. Dedi membaca satu baris dengan suara lirih. Semoga besok cukup ikan untuk makan malam keluarga kami. Rasanya seperti menyentuh kehidupan yang hilang seketika, membeku dalam rumah itu. Di dapur, sisa makanan kering di piring menambah kesan waktu yang berhenti. Aroma rempah dan makanan yang membusuk memenuhi udara, menciptakan sensasi kesunyian yang menekan. Satria menunduk, membayangkan keluarga itu duduk di sini, berbincang dan tertawa sebelum gelombang menghancurkan semuanya. Setiap langkah terdengar keras, setiap bayangan bergerak seakan menyadari kehadiran mereka. Mereka naik loteng,
menemukan kotak kayu kecil berisi perhiasan, foto-foto, dan surat-surat pribadi. Satria membuka foto hitam putih, memperlihatkan keluarga itu tersenyum, tampak bahagia, sebelum bencana datang. Dedi membacakan sebagian surat dengan suara pelan. Semoga anak-anak kita selalu bahagia dan aman. Mereka merasa rumah itu menyimpan energi dari masa lalu, seperti jiwa keluarga itu masih hadir di antara dinding-dinding rumah. Saat malam semakin gelap, bayangan di rumah tampak bergerak sendiri. Tirai menari, cahaya lampu menciptakan siluet yang tampak seperti sosok manusia. Angin malam membawa aroma tanah basah, daun membusuk, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka merasakan rumah itu hidup, seakan menunggu mereka memahami kisah keluarga yang hilang. Dedi dan Satria duduk di dekat meja makan, membayangkan keluarga itu duduk di kursi yang sama, menikmati makan malam terakhir. Dedi menatap sendok dan piring yang rapi, lirih berkata, "Setiap benda di sini punya cerita. Rumah ini adalah saksi bisu dari kehilangan yang tak tergantikan." Satria menambahkan, "Setiap detik yang kita habiskan di sini membuat kita merasakan apa yang mereka rasakan. Rumah ini hidup dalam kenangan dan kesedihan." Di ruang belakang, mereka menemukan sebuah kotak kayu yang tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya terdapat cincin pernikahan, kalung, dan beberapa surat pribadi yang sangat intim. Dedi memegang cincin itu dengan hati-hati, merasakan energi yang kuat dan hangat. Ini milik mereka. Keluarga ini benar-benar ada di sini, bahkan setelah bertahun-tahun. Bisiknya, suara bergetar. Saat itu, terdengar suara langkah di luar rumah. Mereka menoleh, tapi tidak ada siapapun. Angin meniup melalui jendela, membawa bayangan pepohonan bergerak cepat di dinding. Suara hutan semakin dekat, seolah menyelimuti rumah dengan rahasia yang hanya bisa dirasakan mereka yang berani menatapnya. Mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat, namun hangat dan tenang. Seolah keluarga itu ingin mereka mengerti bahwa rumah ini bukan hanya saksi tragedi, tapi juga simbol cinta, kehilangan, dan kenangan yang tak pernah hilang. Dedi meneteskan air mata, sementara Satria menunduk, menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar benda atau rumah. Mereka menyentuh jiwa yang tersisa dalam rumah itu. Ketika malam semakin larut, mereka meninggalkan rumah, membawa barang dokumentasi dan kenangan emosional yang tidak bisa dijelaskan. Hutan di sekitar rumah sunyi, namun mereka merasakan kehadiran keluarga yang hilang. Rumah itu tetap berdiri, dengan meja makan yang tersaji, menyimpan kisah tentang kehidupan yang terhenti, kenangan yang membeku, dan misteri yang akan terus menarik orang-orang yang berani menelusuri hutan Sumatera.